Om Swastiastu. Salam Pancasila. Merdeka. Umat sedharma se-Indonesia, hari ini kami tim kuasa hukum 6 tokoh Parisade hadir kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam persidangan perkara nomor 984 PDTG 2021 PN JKT BRC atau di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Agenda hari ini adalah agenda pemeriksaan saksi ahli dari penggugat. Berdasarkan data yang kami terima tadi, saksi ahlinya ada Dr. Ismail. Beliau ini ahli hukum administrasi negara. Yang kedua Dr. Gede Nyoman Mertayase. Beliau ini ahli ITA. Dari kedua saksi ahli yang dihadirkan hari ini, ada satu benang merah yang kami bisa tangkap dari saksi ahli yang pertama, yaitu Dr. Ismail sebagai ahli hukum administrasi negara, yaitu segala sesuatu menyangkut organisasi harus dimulai dengan legalitas terlebih dahulu. Nah, legalitas bagi sebuah organisasi adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, apabila hal tersebut belum diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka berlaku hukum positif dalam arti kata bila menyangkut organisasi ya undang-undang keormasan dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Kesaksian ini menurut kami bersifat datar dan cenderung menguntungkan kami sebenarnya, menguntungkan Parisade hasil muhasabah 12 karena unsur legalitasnya sudah terpenuhi oleh Parisade hasil muhasabah 12 tersebut karena sudah memiliki SK Menkumham sampai hari ini dan juga pengurusnya sudah melakukan katakanlah berkunjung kepada pihak-pihak pemerintah, pada Menteri Agama sebagai yang utama sudah dilaporkan hasil muhasabah tersebut, kepada Menteri Menko Polhukam juga sudah disampaikan hasil muhasabah tersebut, kepada Menteri Hukum dan HAM juga sudah disampaikan. Jadi arti kata secara prosedur Parisade Indonesia hasil muhasabah 12 sudah memenuhi persyaratan legalitas. Kedua, atas pertanyaan majelis kepada saksi ahli Dr. Ismail itu, apakah suatu organisasi itu kalau mau mengadakan rapat diperlukan quorum? Ya, beliau menyatakan iya. Dan quorum itu apakah seperti yang diatur di anggaran dasar? Ya, beliau menyatakan juga iya. Jadi artinya quorum di dalam satu anggaran dasar itu adalah suatu hal yang harus diikuti atau dipatuhi semua anggota daripada satu organisasi. Dan berpijak kepada quorum itu, muhasabah luar biasa kemarin tanggal 19 September yang sesuai dengan kesaksian Profesor Nyoman Sudiano itu dilakukan satu hari yang dimulai dari jam 11 siang dan itu selesai pada hari itu juga. Dan luar biasanya muhasabah luar biasa ini hanya bisa satu hari, sementara kita mengadakan muhasabah biasa itu muhasabah 12 itu dan muhasabah sebelumnya itu butuh waktu 3-4 hari untuk mengadakan. Ini memang luar biasa. Dan kembali lagi kami meyakini quorum muhasabah luar biasa tidak terpenuhi karena dalam daftar absensi sebagaimana bukti bukti P14 yang kami lihat di situ adalah absensi itu dibuat pada tanggal 18. Tidak ada absensi yang menunjukkan tanggal 19. Artinya tanggal 19 di mana dengan MLB tidak ada absensi. Apalagi untuk yang daring. Nah, jadi kami melihat inilah sebenarnya tidak memberikan bukti yang kuat dan nyata MLB itu memenuhi syarat. Jadi kalau kita lihat absensi tanggal 18 maka MLB tanggal 19 artinya tidak ada peserta yang melakukan daring pada tanggal 19. Peserta yang melakukan daring adalah peserta Forkom pada tanggal 18 September. Jadi ini sesuatu yang baik buat kita ke depannya dan mudah-mudahan nanti hakim berkenan memperhatikan bukti ini. Yang kedua, saksi ahli dari ahli ITE, Dr. Gede Nyoman Mertayase. Beliau
dalam kesaksian menurut saya ada yang penting. Apabila rapat itu dilakukan secara daring dan luring, khusus untuk daring biasanya lewat perangkat Zoom, itu kehadiran para pihak bisa di print out. Nah, print out itulah menentukan tanggal berapa orang-orang itu hadir dalam Zoom. Kalau print out itu tanggal 18 ya berarti hadirnya tanggal 18. Nah, kalau print out-nya tanggal 19 ya hadirnya 19. Jadi itu tidak bisa direkayasa. Walaupun kemungkinan direkayasa ada, tapi itu kehadiran yang ditentukan dari tangkapan layar secara digital. Sehingga tidak mungkin orang yang hadir tanggal 18 terus bisa print out-nya tanggal 19, itu tidak mungkin. Pasti print out-nya ya tetap tanggal 18 dan hadir tanggal 19 ya print out tetap tanggal 19. Jadi dari sini saja sebenarnya hal yang pokok adalah quorumnya sudah tidak terpenuhi. Dan tadi juga ada permintaan daripada saksi dari kuasa penggugat untuk menghadirkan Bapak Brigjen Ketut Budi Astawa. Pada awalnya dikatakan sebagai saksi fakta. Tetapi menjelang akhir persidangan, kuasa penggugat menyatakan Brigjen Ketut Budi Astawa dihadirkan sebagai saksi ahli. Dan majelis menolak permintaan ini dan menyarankan untuk diajukan pada saat nanti sesi sidang bukti tambahan. Artinya menunggu sesi pembuktian dari para tergugat, baik bukti surat maupun bukti saksi. Yang mana untuk kami dijadwalkan acaranya adalah tanggal 25 untuk bukti surat. Dan mudah-mudahan kita bisa menghadirkan seluruh bukti-bukti yang kita miliki, terutama dukungan-dukungan dari Parisada Provinsi yang melampaui 2/3 dari jumlah Parisada Provinsi yang ada. Nah, itu akan kita sampaikan nanti di persidangan tanggal 25. Termasuk juga nanti bukti-bukti lainnya yang memang di mana yang menjadi pokok acuan kita adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga hasil muhasabah 11 di Surabaya. Karena hal itu juga yang dipakai oleh para peserta MLB. Jadi mari kita uji keputusan keputusan muhasabah 11 di Surabaya tentang ADART, khususnya tentang pengaturan lebih jauh tentang muhasabah dan muhasabah luar biasa. Kami akan juga mengkaji nanti itu melalui saksi-saksi kami yang akan dihadirkan pada sidang berikutnya setelah tanggal 25, termasuk saksi fakta dan saksi ahli. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Apapun berita yang berada di luar sana, kami yakini umat sedharma sudah bisa meyakini mana kebenaran, mana tidak. Karena sejatinya kebenaran itu biasanya selalu diyakini oleh yang lebih banyak daripada yang lebih sedikit. Dan sebagaimana sudah disampaikan pada minggu lalu, MLB itu hanya dihadiri oleh 30 orang sesuai keterangan saksi saudara Surya Anom. Dan ini menunjukkan hal yang berbeda di mana muhasabah 12 kita yang di Hotel Sultan tanggal 28 sampai 31 Oktober itu dihadiri oleh 100 lebih orang melalui luring dan 200 orang lebih melalui daring. Jadi artinya kita sendiri sudah melampaui itu untuk melakukan suatu kegiatan, khususnya muhasabah. Demikian, mungkin ada yang mau ditambahkan oleh rekan-rekan saya? Ya, sudah dirasa cukup. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.